can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. I can't stop, won't stop. Can't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop, won't stop. Can't stop. Oke, ketemu lagi bersama saya Wong Ganteng Sadonyo. Oke, kali ini kita akan sedikit ngobrolin ya tentang hal simpel sederhana yang di malam minggu ini kita ngobrolin tentang sukses ya. Arti sebuah kesuksesan. Jadi kita berbicara bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita melihat sebuah kesuksesan. Orang di seluruh muka bumi ini menilai bahwa ketika kita kaya, ketika kita berpenghasilan, ketika hidup enak, ketika hidup layak, itu kita bicaranya kita sudah sukses. Tapi sebaliknya, ketika anggapan bahwa ketika hidup kita nggak ada, kemudian nggak serba ada, tidak teraturan dalam hidup kita, itu dianggap sebagai bahwa kita itu tidak merasakan sukses. Jadi sebenarnya justru sukses itu menjadi nilai ketika kita itu dianggap mempunyai sebuah kenyamanan, mempunyai sebuah kelebihan, mempunyai sesuatu di mana sesuatu itu dipandang hanya cuman pada sisi materi ya, atau kenyamanan. Tapi menurut cara pandang saya sebenarnya sukses itu adalah akibat. Sukses itu bukan tujuan. Kalau orang lain, kau tujuannya apa? Aku tujuannya ingin sukses. Itu abstrak sekali gitu loh. Jadi menggelambiar ya, namanya masih belum begitu jelas kalau orang membuat sukses itu menjadi tujuannya. Nah, beda lagi ketika kita bicara bahwa mau tujuannya apa? Kaya. Nah, itu bisa. Jadi tujuan kaya jelas. Kaya itu ukurannya apa? Banyak duit gitu. Kalau ukuran kaya secara materi ya. Jadi orang-orang lebih menyalahartikan, atau saya tidak bicara mereka salah dalam cara berpikirnya, tetapi menurut saya tidak pas saja atau tidak sesuai. Kalau bagi saya, kembali lagi bahwa sukses itu adalah hadiah atau sukses itu adalah sebuah bonus di mana orang melihat keadaan kita yang merasa enak gitu, yang merasa nyaman, merasa punya nilai lebih. Jadi kita dianggapnya sebagai orang yang sukses. Padahal tidak begitu juga. Banyak di dunia ini orang-orang yang justru di saat hartanya banyak, di saat segala sesuatunya itu wah gitu loh, nyaman. Tapi justru menurut saya mereka tidak banyak merasakan kebahagiaan. Karena kembali lagi, semakin banyak harta yang kita punyai, sebenarnya kehidupan kita bukan semakin lebih enak, tetapi kita akan semakin terikat dengan sebuah keadaan-keadaan atau situasi-situasi di mana kita yang mengharuskan melakukan ini, melakukan itu. Bagi saya justru ketika kita itu merasa kaya ya, merasa yang sebenarnya ya, yang kaya yang sebenarnya itu adalah ketika kita itu tidak membutuhkan materi lagi. Kita tidak membutuhkan sesuatu yang bersifat kemewahan. Itu kita itu merasa kaya. Karena apa? Kita merasa segalanya udah kita punyai gitu. Nah, itulah yang menyebabkan buat saya nilai sebuah kesuksesan itu sebagai bonus gitu. Jadi jangan dijadikan sukses itu sebagai bentuk tujuan atau cita-cita. Kalau menurut saya, kembali lagi, kalau kalian mau sukses itu pertanyaannya pasti sukses bidang apa, sukses dalam hal apa, sukses dalam rangka apa. Sukses itu adalah terselesaikannya sebuah proses gitu. Terselesaikannya segala sesuatu yang telah kita mulai. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kita mulai apa? Ya banyak sekali. Ibaratnya nih, misalnya contoh, ketika teman-teman di Indonesia, kemudian teman-teman ngerasa bagaimana caranya saya harus bisa nyampe di Hong Kong, mencari uang dan ABCD. Akhirnya teman-teman mencari cara untuk bagaimana bisa ke Hong Kong. Ternyata teman-teman bisa ke Hong Kong. Dan setelah di Hong Kong pun teman-teman 1 bulan sudah bisa menghasilkan uang dan gaji. Nah,
yang dianggap itu bagi saya sudah sebuah pencapaian atas kesuksesan. Karena dari cita-cita teman-teman yang dari awal tadi adalah berangkat ke Hong Kong. Berangkat ke Hong Kong dan bisa mencari uang. Nah, setelah beberapa bulan ternyata teman-teman bisa berangkat ke Hong Kong dan ternyata bekerja dan akhirnya menghasilkan uang. Itu hal yang kayak gitu aja sudah bisa disebut sebagai sebuah kesuksesan. Jadi kayak nih contohnya teman-teman kan bikin konten nih kan, bikin konten terus buka YouTube. Nah, bikin konten dan buka YouTube itu bagi teman-teman tujuannya adalah apa? Gaji ya kan? Mendapatkan gaji atau tembus monetisasi mendapatkan uang. Nah, ketika teman-teman itu berproses ya kan, berproses dari pertama bikin konten, habis bikin konten kena copyright semuanya, proses-proses perjalanan itu sama kalian lakukan dan kalian akhirnya pada titik di mana kalian sudah mencapai monetisasi. Nah, setelah monetisasi akhirnya verifikasi untuk partner YouTube. Oke, setelah verifikasi terjadi sukses, akhirnya PIN datang, akhirnya mendapatkan gaji. Nah, itu bagi saya teman-teman sudah sukses karena teman-teman itu memulai dengan cita-cita berkeinginan ke YouTube untuk bisa dapat gaji. Otomatis ketika kalian sudah mendapatkan gaji, artinya kalian itu sudah pada tahap kesuksesan. Nah, seperti itu kalau cara pandang saya terhadap sukses. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah tujuan sukses itu. Sukses itu adalah keadaan dimana ketika kita sudah menyelesaikan proses yang kita mulai atau menyelesaikan proses-proses dari tujuan kita. Nah, seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa menyalahartikan dan harapannya ya menjadi orang yang sukses. Nah, itu sangat general sekali, itu sangat umum. Menjadi orang yang sukses, orang yang bisa melakukan sebuah tujuan atau cita-cita itu aja sudah bisa dianggap sebagai orang yang sukses gitu. Nah, seperti itu. Kaya, banyak duit. Nah, otomatis ketika orang itu sudah kaya dan banyak duit, sebelumnya kan dia melakukan proses supaya menjadi kaya itu, supaya menjadi berduit, supaya menjadi terkenal, itu kan proses. Nah, pada saat mereka sudah mencapai ketenaran atau keterkenalan, itu baru mereka menyebutkan sebagai sukses. So, kira-kira menurut teman-teman semuanya, apakah sukses itu akan tetap menjadi tujuan teman-teman? Dan kira-kira bagaimana mencapai kesuksesan yang teman-teman harapkan? Silahkan komen-komen di kolom komen, sehingga saya nanti bisa baca apa sih yang ada dalam benak teman-teman dan bagaimana teman-teman merespon konten saya. Jadi seperti itu, malam minggu yang bahagia, malam minggu yang ceria. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Dan akhirnya kembali lagi tetap stay tune di Wong Ganteng Sak Dunyo bersama Sandro Jabrik di konten-konten berikutnya. Terima kasih dan happy Saturday night. Assalamualaikum.